Hai semuanya, kembali lagi bersama aku di Cerita Nata. Yeay, Cerita Nata kali ini aku mau membawain informasi mengenai seputaran beasiswa ke Jerman. Pasti banyak banget nih kalian yang penasaran mengenai beasiswa ke Jerman. Tapi sebelum aku mulai video kali ini, mau ngingetin lagi ke kalian untuk jangan lupa klik tombol subscribe-nya, bantu support channel aku supaya aku tetap semangat bikin video-video buat kalian semua. Oke, thank you guys. Ya udah, kita langsung masuk aja yuk ke topik pembahasan kita kali ini, yaitu seputaran beasiswa ke Jerman. Tapi kalian tahu gak sih kalau Jerman itu merupakan salah satu negara dengan biaya pendidikannya yang lebih murah jika kita bandingkan dengan negara-negara lainnya. Contohnya misalkan Amerika ataupun Australia, dan yang paling dekat dari Indonesia itu adalah Singapura ya, yang biasanya orang-orang tuju untuk melakukan tingkat pendidikannya. Dan mereka tuh kayak harganya mahal, bukan cuma biaya sekolahnya yang mahal, tapi biaya hidupnya juga mahal. Nah, kalau di Jerman itu lebih ke biaya pendidikannya yang murah. Makanya kayak untuk kuliah S1 ke Jerman gitu jarang banget. Aku bilang di sini jarang banget ya. Bukannya nggak ada, mungkin ada, tapi dikit yang menawarkan program beasiswa untuk melanjutkan studi kalian ke Jerman. Yang lebih banyak itu untuk jenjang S2 dan juga S3. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas mengenai program beasiswa apa aja sih yang ada buat teman-teman yang mau melanjutkan kuliah kalian ke Jerman. Yuk, kita bahas. Jangan di-skip ya. Nah, yang pertama itu ada LPDP. Singkatan dari apa sih LPDP itu? LPDP itu singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, artinya ini adalah sebuah program yang emang dibuat oleh negara Indonesia buat warga negara Indonesia yang emang berprestasi dan mereka tuh mau melanjutkan pendidikan mereka baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi kalian bisa daftar untuk ya beasiswa di dalam negeri juga bisa, nggak harus ke Jerman, atau mungkin kalau kalian ke luar negeri ya nggak harus ke Jerman juga, bisa ke negara-negara lainnya. Tapi Jerman merupakan salah satu negara yang sering banget nih dituju sama teman-teman untuk melanjutkan tingkat pendidikan kalian. Nah, persyaratannya ini cukup banyak kalau kita menggunakan LPDP. Secara gini ya contohnya, aku kasih gambaran ke kalian. Ibaratnya gini nih, misalkan kalian punya uang 100.000 gitu. Terus ada teman kalian yang mau pinjam uang itu ke kalian. Pasti kan kalian nanya dulu, uangnya itu buat apa? Gak mungkin dong kalian cuma kayak ngasih aja buat ya tujuannya yang gak jelas. Itu sama halnya dengan program beasiswa yang ditawarin sama LPDP ini. Jadi mereka tuh benar-benar seleksi banget kalian-kalian yang berprestasi lah yang akan diberikan kesempatan ikuti program dari mereka ini. Persyaratannya tuh bisa dibilang cukup banyak sih dibandingkan dengan program-program lainnya. Seperti contohnya, misalkan IP kalian tuh harus di atas 3 gitu. Terus juga kalian butuh surat keterangan sehat di mana kalian tuh jauh lah dari obat-obatan, narkoba dan segala macamnya. Terus juga kalian harus melewati sistem-sistem tes di mana kayak ada tes dari kayak komputer, kalian akan dites lah kemampuan ABCDE-nya gitu. Dan setelah itu juga ada jenjang wawancara lagi. Jadi kalau emang kalian benar-benar yakin kalau kalian itu layak dan mampu buat ngikutin semua persyaratannya yang dikasih sama LPDP ini, mendingan kalian coba deh. Ya, soalnya dia itu mengcover dana pendidikan dan juga biaya pendukung yang kalian butuhkan selama kalian melakukan master. Jadi mau kalian masternya di luar negeri gitu, mereka tuh bakal mengcover dana pendidikannya itu. Lumayan sih. Tapi penting juga nih buat teman-teman yang mau ngambil program dari LPDP ini, kalau kalian tuh wajib banget abis selesai kuliah tuh langsung pulang ke Indonesia untuk ya menerapkan ilmu-ilmu yang udah kalian ilmu-ilmu yang udah kalian pelajari gitu, yang masuk ke kalian untuk menerapkannya di Indonesia. Jadi kalian harus stay dulu di Indonesia untuk beberapa tahun, dan mungkin kalian diperbolehkan untuk keluar negeri lagi lah, entah untuk bekerja atau mungkin untuk kuliah lagi. Nah, itu LPDP. Selanjutnya kita ada DAAD, atau bahasa Indonesianya itu adalah Dinas Pertukaran Akademis Jerman. Kalau DAAD ini tuh aku yakin banget sih, pasti kalian tuh udah sering banget denger. Karena DAAD adalah salah satu program beasiswa yang sangat terkenal
Apalagi di kalangan masyarakat Indonesia, kalau misalkan kalian mau melanjutkan S2 kalian ke Jerman, banyak banget nih yang pakai program DAAD ini. Nah, tapi kalau dari DAAD ini, kalian itu harus, misalkan kalian mau S2 ke Jerman, kalian itu harus lulus S1 dengan nilai yang bagus, dan juga kalian harus punya pengalaman kerja dulu, at least kayak 2 tahun sebelum kalian memutuskan untuk S2 ke Jerman itu. Dan biaya yang ditanggung dari DAAD ini lumayan bervariasi sih, tergantung juga di mana kota kalian tinggal dan ya status kalian tuh apa, lulusan S1 kah atau S2 kah, seperti itu. Jadi tapi kira-kira ya, kisaran yang akan diberikan DAAD ini per bulannya adalah 850 euro untuk kalian yang mau melanjutkan studi S2 ke Jerman. Lumayan. Terus yang ketiga itu ada Erasmus. Nah, ini tuh biasanya program beasiswa yang cukup terkenal. Aku sih taunya ya, kalau kalian mau melanjutkan studi kalian ke Eropa, terutama ke Belanda, ke Jerman, itu semua pasti pada tahu tuh. Kalau kalian menggunakan program beasiswa dari Erasmus ini, kalian tuh bisa memilih satu dari 130 program studi yang mereka sediakan. Siapa aja sih yang bisa menggunakan program beasiswa ini? Yang bisa menggunakan program beasiswa ini adalah kalian-kalian yang tinggalnya di luar dari Eropa dan nggak pernah kerja atau kuliah di Eropa selama 12 bulan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jadi kalau kalian udah pernah nih ke Eropa misalkan untuk bekerja atau untuk kuliah gitu, kalian harus nunggulah sampai kira-kira kalian jaraknya 5 tahun dari terakhir studi kalian. Program beasiswa S2 di Erasmus ini namanya itu adalah Erasmus Mundus Joint Master Degree. Jadi ini khusus untuk kalian-kalian yang mau ngambil S2 atau jurusan master ke Eropa. Nah, programnya ini mereka tuh mengcover hampir kayak semua keperluan kalian yang atau biaya-biaya yang kalian keluarkan selama kalian master nanti. Dan juga perlu kalian ketahui kalau misalkan jumlah beasiswa yang ditawarin ini tuh cukup bervariasi, tergantung kayak kalian tuh nasionalitasnya tuh dari mana. Jadi orang-orang yang bukan warga negara Eropa gitu biasanya mendapatkan biaya beasiswa yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Ada yang seperti itu. Terus syaratnya apa? Syarat untuk mengikuti ini tuh nggak terlalu ribet sih menurut aku. Kalian tuh butuh pertama yang CV-nya itu yang jelas harus bagus. Nah, selanjutnya ada motivation letter. Nah, di sini tuh ibaratnya kayak satu lembar surat di mana kalian menuliskan identitas kalian itu siapa, kenapa kalian mau mengikuti program ini, dan gimana cara kalian meyakinkan mereka untuk memberikan program ini ke kalian. Ya, pintar-pintar nulis sih menurut aku. Terus juga kalian juga membutuhkan surat rekomen. Jadi buat teman-teman yang mau lanjutin S2 ke Jerman, kalian butuh surat rekomen dari dosen S1 kalian. Ya, surat kalian tuh berprestasi baik, seperti itulah ya. Dan juga kalian membutuhkan IELTS. Ada beberapa jurusan S2 yang bahasa pengantarnya itu menggunakan Inggris dan juga bahasa Jerman. Biasanya sih kalau kalian mau daftar S2-nya yang bahasa pengantar Jerman, kalian itu wajib mempunyai sertifikat DAF. Kalau misalkan kalian mau yang pakai bahasa Inggris, bahasa pengantarnya bahasa Inggris, ya kalian butuh yang namanya IELTS. Begitu. Dan yang keempat, yang cukup sering aku dengar itu adalah Deutschland Stipendium, atau bahasa Indonesianya itu adalah beasiswa Jerman. Seperti itulah kira-kira, beasiswa Jerman. Ya. Nah, program dari mereka ini tuh nggak hanya melihat dari nilai kalian. Jadi kayak, ya mungkin nilai kalian emang harus bagus ya dibandingkan dengan yang lain. Tapi mereka juga lihat gimana kehidupan sosial kamu gitu. Apa aja sih yang kamu bawa di masyarakat atau di lingkungan tempat kamu bersosialisasi. Misalkan kalian ada ikut politik atau kalian ikut kalau di sini misalnya PPI Jerman gitu kan. Misalkan kalian pernah bergabung atau join, kalian punya ambil bagian di bidang apa gitu. Itu bakalan jadi nilai positif di mata mereka. Dan juga prestasi diri itu juga membawa nilai positif. Jadi oleh sebab ini, jadi kayak gara-gara nggak ada wawancara juga, banyak banget
yang daftar ngikutin program ini. Jadi kayak tiap tahunnya gitu bisa dibilang tambah banyak guys. Nah karena banyak banget yang ngikutin program ini, makanya pemerintah juga nggak mampu dong ngebiayain satu orang full cover gitu. Makanya pemerintah hanya mengeluarkan 150 euro, dan juga ada sponsor-sponsor yang mendukung organisasi ini sehingga mereka tuh mengeluarkan 150 euro juga untuk tiap orangnya. Jadi satu orang bakalan mendapat 300 euro per bulannya. Nah, biasanya program dari Deutschland Stipendium ini mereka akan membiayai kalian atau memberikan beasiswa untuk 2 semester. Mereka tuh lihat dulu gimana kinerja kalian, apakah membaik atau memburuk. Kalau misalkan nilai-nilai kalian turun, ada kemungkinan besar programnya itu bakal dicabut. Jadi kayak mereka nggak akan membiayai kalian untuk 2 semester lanjutannya. Tapi kalau misalkan bagus ya tetap jalan sih. Ya plus minusnya seperti itulah ya. Kalau Deutschland Stipendium menurut aku kayak mereka tuh lebih loker apa ya, lebih nggak ribet atau nggak terlalu banyak persyaratannya gitu, dan mereka tuh benar-benar mengelihat bukan cuma nilai tapi kayak individualnya juga. Ya seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau lihat detailnya, kalian bisa cek di box deskripsi di bawah. Aku udah cantumin ada beberapa website dimana itu bisa ngebantu kalian untuk tahu detailnya lebih lanjut. Ya guys, jadi video kali ini kayaknya segitu aja deh. Udah lama gak sih? Semoga kalian gak bosen ya, dan semoga informasi yang aku kasih ke kalian ini bisa ngebantu teman-teman buat lebih semangat melanjutkan studi kalian. Oke? Thank you guys for watching. Dadah!